Baik, langsung saja kita lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Pak Kabid Humas Polda Bengkulu. Pak Kabid, kalau melihat ini, sejauh ini berapa keuntungan yang bisa mereka dapatkan dari pabrik senjata api tersebut? Kemudian bahan-bahannya mereka dapatkan dari mana, Pak Kabid? Oke, makasih Mbak. Jadi kami jelaskan dari hasil pemeriksaan tersangka, ya, senjata api yang dia jual tersebut dihargakan ya berbagai macam harga Mbak ya, beda-beda. Jadi di antara 5 sampai 7 jutaan gitu. Satu unit senjata api. Seperti tadi saya sampaikan di awal, senjata api tersebut ya tidak semuanya, jadi bahannya itu sebagian adalah dari si pemesan. Ya, seperti larasnya, karena kan laras yang dia gunakan ini persis banget, rapi sekali bubutannya. Ternyata hasil pemeriksaan kita sementara, ya itu menggunakan laras senapang angin yang dia gunakan. Lalu yang bersangkutan ini merakitnya, dia yang bersangkutan ini belajar secara otodidak, ya melalui YouTube dan lain sebagainya, sehingga dia bisa membuat satu buah senjata api dengan waktu 1 bulan. Oke. Apakah dia juga turut menjual surat palsu kepemilikan senjata apinya, Pak? Sementara dari hasil pemeriksaan enggak. Jadi makanya harga senpi ini kan cukup murah. Jadi hanya senjatanya saja yang dia jual, yang dia rakit. Pak, untuk lokasi ya, itu kan di Kaur begitu ya, di lokasi yang tempat digerebek itu, sebenarnya memang jauh dari permukiman penduduk atau menyamar menjadi rumah penduduk saja, karena kan si salah satu pelakunya itu memang sudah beroperasi 2012 ya, artinya kan jangka waktu operasi si pelaku ini sudah sangat panjang gitu. Nah, apakah selama ini masyarakat juga tidak berani melaporkan atau bagaimana, Pak? Jadi yang bersangkutan ini kami jelaskan, Mbak. Memang lokasi tempat tinggal pembuatan senpi ini ya agak di perkampungan. Perkampungan, jadi agak jauh dari masyarakat, ya. Dan keseharian yang bersangkutan ini bekerjanya sebagai tani. Jadi 2012 yang bersangkutan beroperasi, terus berhenti, yang bersangkutan kabur ke Lampung, kembali lagi 2014 ke Kaur. Jadi yang bersangkutan ini kesehariannya, masyarakat juga tahunya yang bersangkutan ini pada petani, seorang petani. Jadi dia membuat merakit senjata tersebut, ya makanya kami sampaikan itu adalah home industry, jadi di dalam rumah, jadi tidak terbuka, dan perkampungannya tersebut cukup sepi, jauh dari pemukiman gitu. Nah, pasal yang dikenakan apa, Pak? Undang-undang darurat ya, Pak? Ya, betul. Pasal yang dikenakan undang-undang darurat dengan yang bersangkutan, ya melanggar undang-undang darurat, pasal 1 ayat 1 dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Itu semua tersangka dikenakan pasal yang sama? Iya Mbak, nanti kita lihat dari masing-masing kan berbeda peran. Perannya masing-masing seperti apa sih Pak dari kelima pelaku? Iya Pak, jadi dari kelima pelaku ini mempunyai peran masing-masing, yang mana saudara AM ya ini selaku pemilik sekaligus perakitnya, ya, lalu saudara H ini ya termasuk dia bukan perakit tapi ya pembeli dari saudara AM, dan saudara R juga pembeli. Sementara untuk saudara SN dan SR itu sebagai penjual amunisinya. Baik, oke. Pak Thomas, terakhir apa yang perlu diperhatikan terkait masih adanya peredaran penjualan senpi ilegal ini? Ya, pembuatan senjata ilegal ini kan semacam puncak dari gunung es ya, di bawah itu banyak. Nah, jadi kita untuk memutus mata rantai atau mencegah itu kita harus melihat secara komprehensif ya.
Nah, sekarang ini kan kita hidup di dalam era globalisasi ya. Jadi seakan-akan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ya, dan lain-lain teknologi yang ini, kita seakan-akan hidup di dalam dunia tanpa batas ya. Jadi ada hal positif dan negatifnya. Yang negatifnya PBB sudah mewanti-wanti ya, yang harus diwaspadai ya, bahwa kalau tidak salah ada 6 poin ya, yang tentang masalah akibat dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama adalah masalah sosial ekonomi yang berakibat kemiskinan ya. Kemiskinan ini bisa terjadi karena perang ya, lalu perang sendiri, lalu perang saudara, dan ketiga etnonasionalisme. Artinya dengan kemajuan sekarang ini ya, manusia bertambah kebutuhannya, ada yang disebut sebagai etnonasionalisme, kesadaran tentang nasionalisme sempit berdasarkan suku, agama, ras ya. Kalau di kita itu SARA ya, lalu terorisme ya, dan perdagangan gelap yang bersifat transnasional, termasuk narkotika dan ini juga ya, pencucian uang. Nah, yang tentunya ini kan berpengaruh kepada masyarakat kita ya, dengan kemajuan teknologi dan informasi ini. Sekarang orang semakin berebut sumber daya. Sumber daya itu bukan hanya alam ya, tapi kalau alam kan mungkin juga pemboman ikan ya, itu kan menyangkut ini. Lalu juga menyangkut kebutuhan. Ini seringkali orang melakukan kejahatan ya, itu dengan senjata. Dan di pihak lain juga ada orang semacam ketakutan seperti kita sebutkan tadi ya, bahwa rasa aman itu harus memiliki senjata. Jadi ini harus semua pihak ya, termasuk pemerintah, masyarakat dan lain-lain untuk memberikan lebih jauh. Karena kita ini kan masyarakat yang multikultural ya, jadi intoleran ya, yang kata ini terorisme. Ini kan pelaku-pelakunya ada pelaku di dunia, bukan hanya di Indonesia. Artinya memang menjadi tanggung jawab semua. Semua. Baik. Terima kasih Pak Thomas atas waktunya. Pak Kabid juga terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat selalu. Oke, kami jeda, masih ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.